Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Abdul Rasid, SPD, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Antasari, Banjarmasin. Dengan NIM 250 4011 30977. Pada hari ini Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja DSMKS Tabalong pada kelas 10 Teknik Konstruksi dan Properti dengan tema So'abul Iman, cabang-cabang iman. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tolong cek kerapiannya dulu, kalau ada sampah-sampah di sekitarnya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai, doa selesai. Kita cek kehadiran. Alfian hadir, Pak. Ya, alhamdulillah hari ini semuanya hadir, Pak. Kita mulai dengan bismillah lah. Nah, semalam itu kan kita sudah ada belajar masalah tentang etos kerja. Nah, dalam dunia kerja itu kan pasti ada aturan-aturannya. Nah, namanya saja kita ikut orang, pasti ada aturan dari orang. Nah, apakah hal demikian itu kira-kira ada kaitannya nih dengan materi kita tentang cabang-cabang iman? Nah, tentang cabang-cabang iman. Nah, mari kita lanjutkan lebih lanjut. Mendengar kalimat iman. Nah, dari kalian ada nggak yang tahu iman itu apa? Nah, iman itu kepercayaan. Saya temannya. Nah, selanjutnya, rukun iman itu ada berapa? Dua. Nah, mana? Yang mana dulu tadi? Nah, ini dulu. Rukun iman ada? 6, Pak. 6. Sebutkan. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qadar dan qadar. Iya. Nah, nih yang nomor 3, tak jawab. Mengapa seorang muslim harus mengamalkan iman dalam kehidupannya? Kira-kira mengapa? Karena dengan iman hidup akan menjadi lebih baik dan orang lain akan merasa senang dengan kita, Pak. Ya. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Jadi dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, nah, Bapak harapkanlah siswa Bapak semua, nah, dari yang kita pelajari ini tentang cabang-cabang iman, nah, dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Nah, jadi pembelajaran hari ini bukan hanya sekedar teori, tapi dapat diamalkan dalam kehidupan, nah, melalui tugas proyek So'abul Iman, nah, cabang-cabang iman. Nah, nanti ada kita proyek apa kita misalnya nanti, nah, kita lakukan setelah ini. Nah, sebelum lebih lanjut, coba kita simak video berikut ini. Iman itu memiliki 70 lebih cabang. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 79 sekian cabang. A'laha, yang paling tinggi, la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adha 'anil tariq. Yang paling tinggi, la ilaha illallah. Yang paling rendah, membuang yang mengganggu dari jalan. Jadi pertanyaannya, informasi apa yang didapat dari video tersebut? Nah, jadi Ustadz Al-Usama tadi kira-kira menyampaikan tentang apa? Ada yang menjawab? Belakang. Ya. Iman itu memiliki banyak cabang. Iman memiliki banyak cabang. Tuh, selain itu ada lagi? Oke. Ya. Selanjutnya ada yang menjawab? Ya. Wah, ini lagi. Ya, silakan. Iman itu memiliki banyaknya cabang. Salah satunya ada yang dari yang terendah, yaitu membersihkan sesuatu yang menghalangi di jalan. Contohnya seperti duri, sampah-sampah, dan pohon yang tumbang. Ya. Selanjutnya ada yang paling tinggi, yaitu adalah zikir. Contohnya zikirnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, nah, jadi tepuk tangan untuk teman-teman kalian tadi. Kira yang pertama tadi, biar teman, informasi yang didapat bahwasanya iman itu ya, Ustadz Abdul Somad tadi ada 77 cabang ada di dalamnya. Nah,
Tapi dalam istilah Arab, orang-orang Arab itu kan biasanya kalau mengatakan itu berarti jumlahnya banyak. Tema pada pelajaran kita hari ini proyeknya adalah memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Itu adalah yang dimaksud dengan syu'abul itu adalah artinya cabang. Nah, iman itu adalah iman. Nah, ada hadis yang mengatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut ya. Nah, barang siapa ya hadis tadi beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka dirinya akan berkata-kata yang baik terus. Nah, jika tidak bisa, nah maka dirinya itu akan diam. Jadi, nih, kenapa jadi demikian kira-kira? Nah, menciptakan kita siapa? Allah SWT. Menciptakan teman kita? Allah SWT. Nah, kalau kita menghina teman kita, berarti kita menghina siapa yang menciptakannya? Allah. Nah, kalau inya tadi sadar bahwasanya yang menciptakannya adalah Allah SWT, nah, dan apapun yang kita katakan, yang kita lakukan, nah, karena ada waktunya diminta pertanggung jawaban pada hari akhir nanti, pada hari kiamat nanti ada pertanggung jawabannya. Nah, dalam Al-Quran itu kan ada dikatakan Waman ya'mal miskala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Nah, jadi seperti apapun nih kecilnya nih, kita tadi melakukan kebaikan ada timbangannya, ada ganjarannya. Selanjutnya ada iman kepada qada dan qadar. Ada takdir yang bisa diubah, ada takdir yang tidak bisa diubah. Contoh bisa diubah. Hari ini saya lahir di keluarga seorang petani. Pertanyaannya, apakah saya sampai ajal menyebut nanti akan menjadi seorang petani? Mengapa? Mengapa ya kira-kira? Kan jawaban tadi kan tidak ya, tidak ada mungkin nih akan menjadi petani juga. Kira-kira kenapa ya? Karena ada usaha dari kita, belajar, kita maka akan sukses. Nah, ada pepatah itu mengatakan lah, laisal pata mayakul kana abi, walakinal pata mayakulha anada. Nah, bukanlah seorang gentleman. Gentleman siapa? Laki-laki ya kan? Nah, bukanlah seorang gentleman yang mengatakan ini nah ayahku, ini nah pamanku, nah ini nah kaiku, jangan. Tapi yang seorang gentleman tadi mengatakan inilah aku. Kenapa demikian? Hari ini pian kelas 10, 2, 3, 4 tahun kemudian, nah, pian kena menentukan masa depan pian. Apakah pian ingin menjadi dari jurusan ini? Teknik konstruksi dan properti. Apakah pian akan menjadi seorang pemborong perumahan, atau pian nanti ada menjadi apa nih, bupati Tabalong misalnya. Nah, ada yang menjadi guru misalnya nih, menggantikan Pak Dodika, Pak Nori ini sebagai guru konstruksi pian nih. Nah, ada yang akan seperti itu. Nah, itu tergantung pian ke depannya. Nah, jadi sampai sini paham? Nah, al-haya'u minal iman. Pertanyaannya, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Nah, misalnya habis ini coba Pak Alpansah, tolong maju ke depan, sampaikan yang kamu pahami dari yang kita pelajari hari ini. Nah, lalu kata Alpansah, anu Pak, ulun malu Pak, ulun malu Pak. Coba nih, apa malu? Laki-laki malu lah. Apa Pak? Malu tuh Pak sebagian dari iman. Kalau nyomong kada malu, kada iman Pak aja. Nah, kira-kira itu pas kan? Tidak, karena bukan itulah yang dimaksud. Nah, tapi malu datang ke sekolah terlambat, malu mengambil bukan haknya. Nah, di parkir kendaraan, temannya baru nih memasang di kendaraan itu ada pakai baut titanium. Ke parkiran hilang baut titanium, spion kiwel-kiwel nih, hilang bautnya tadi. Nah, tutupan pentel kendaraan tadi hilang juga. Nah, sampai macam-macam pang hilang. Nah, itu kan yang harusnya disebut sebagai malu mengambil bukan haknya. Nah, jadi Pak, paham? Nah, jadi ngertilah malu tadi dalam bidang berbuat yang tidak disukai oleh orang lain, berbuat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan malu. Nah, dulu
Speaking kita. Dalam hitungan ketiga, mulailah 1, 2, 3. Ya, kalahnya dia. Ayo, ulang nih. Ini yang juara 1 sekarang duduk dulu. Duduk. Ini yang juara 1 pertama tadi lah. Kami dua. Ya, jadi bagi dulu kelompoknya. Sekiranya menjadi 3. Silakan perwakilan tiap barisnya maju ke depan sini. Nih, silakan ambil. Buka. Perhatikan instruksinya. Kelompok yang pertama temanya tentang cabang iman dalam niat atau dalam hati. Lalu yang kelompok 2 dalam lisan. Kelompok ketiga dalam anggota badan. Tugasnya menulis artikel atau cerita inspiratif dari tema tersebut. Membuat poster tentang iman dari yang tugas tersebut, atau pilihan terakhir membuat pantun. Jadi silakan pilih dari yang 3 tadi mau yang mana. Habis itu kita maju ke depan presentasi per kelompok. Mulai. Nih kita ada depan. Silakan sambil makanlah, jangan coba tadi sambil mengerjakannya, inilah proyeknya, sambil makan saja. Ingatlah sampahnya dikumpulkan. Digunakan waktunya lah semaksimal mungkin sebelum kita maju presentasi ke depan. Ya, perwakilan dari kelompoknya maju. Silakan ambil. Berapa? Oh, nomor 3, 2. Silakan kelompok 1. Ya, silakan dimulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tema pantun judul cabang iman berkaitan dengan lisan. Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa beli ikan sepat. Cakep. Jagalah lisan saat berbicara. Iman di hati tetap terawat. Tepuk tangan. Burung pipit terbang ke awan. Hingga sebentar di dahan jambu. Ingatlah selalu kepada Tuhan, basahi lisan dengan zikir selalu. Apa? Supaya tidak menyakiti iman. Supaya tidak menyakiti. Dengan tema cabang iman dalam hal niat akidah dalam hati. Jalan-jalan ke tepi pantai. Melihat ombak berkejar-kejaran. Yang bersih tempat utama, tempat iman bersemayam dijaga. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pantun yang bertemakan cabang iman tentang perbuatan anggota tubuh, anggota badan.
Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan dibeli segar dan baru. Gunakan tangan untuk kebaikan agar iman bertambah selalu. Tolong satu orang maju ke depan pimpin temannya. Untuk semangat. Iman, apa tadi? Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang iman. Ya. Tepuk tangan untuk temannya. Iman terkait dengan lisan, Ya, kenapa jadi terkait dengan lisan? karena iman dan lisan adalah salah satu iman yang sulit untuk dilakukan. Karena sesuatu iman yang sulit untuk dilakukan. Betul lah. Lumayan betul nih untuk teman tadi. Tepuk tangan teman lah. Ini alhamdulillah sudah paham, ada kesulitan dalam memahaminya. Ingat nih, dapat diaplikasikan. Sekiranya apa menjadi rahmat bagi sekalian orang lain yang berada di sekitar kita. Bentar Bapak, presentasinya tadi kan cukup bagus lah. Tapi ke depannya lagi, lebih antusias. Om ya. Saya pahami tentang iman adalah seseorang itu wajib memiliki iman, dan pilarnya adalah pertama iman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Ya. Pada pertemuan selanjutnya lah kita mungkin nanti akan membahas lagi tentang masalah gibah. Dari yang kita pelajari hari ini diingat-ingat apa yang telah kita kerjakan, yang kita catat tadi diingat-ingat pada pertemuan akan datang. Nah, misalnya Bapak pertemuan minggu akan datang nanti bertanya tentang materi ini, kira-kira adakah kaitannya dengan semalam? Ya, nah, jangan haringannya tahu bahwasanya ada apa ya seperti ini. Nah, tapi ketika minggu akan datang nanti ingat masihlah dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin ini sudahlah dalam berujung pertemuan kita pada pagi hari ini. Tadi kita awali pembelajaran dengan berdoa. Berarti sebelum kita akhiri pembelajaran kita berdoa. Ya, ketua kelas silahkan pimpin teman-temannya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini Bapak harapkan itu bukan hanya masuk di telinga kanan, tapi berlalu ke telinga kiri. Nah, tapi dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.